Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dita Cahyani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perusahaan dan lingkungannya. Seperti yang kita ketahui, perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, lalu mengolahnya menjadi produk dan jasa, dan kemudian sumber daya tersebut akan kembali lagi ke lingkungannya. Di pembahasan tentang perusahaan dan lingkungannya ini, terdapat sub-materi yang membahas tentang model sistem umum perusahaan. Di model sistem umum perusahaan, kita akan membahas 4. Yang pertama ada aliran sumber daya fisik, yang kedua ada aliran sumber daya virtual, yang ketiga ada mekanisme pengendalian perusahaan, dan yang keempat ada lingkaran umpan balik. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik perusahaan meliputi 4. Yang pertama yaitu ada pegawai, yang kedua bahan baku, yang ketiga mesin, dan yang keempat uang. Pegawai. Perusahaan mempekerjakan pegawai untuk membantu perusahaan tersebut dalam menjalankan perusahaannya. Bahan baku masuk ke perusahaan dalam bentuk input dan akan diolah atau diproses untuk menjadi output yang dapat dijual kepada pelanggan dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada mesin. Mesin digunakan oleh perusahaan untuk mengolah input menjadi output. Yang keempat ada uang. Uang memasuki perusahaan melalui hasil dari penjualan, investasi dari pemegang saham, dan pinjaman. Lalu ada mekanisme pengendalian perusahaan, yaitu unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya secara mandiri, meliputi yang pertama, standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Yang ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Selanjutnya, aliran sumber daya virtual. Sumber daya virtual dari perusahaan meliputi data dan informasi yang dapat digunakan oleh manajer dalam perusahaan tersebut untuk mengambil sebuah keputusan, dan keputusan tersebut akan keluar sebagai informasi keputusan, dan informasi keputusan tersebut dapat digunakan oleh semua yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan tersebut. Ya, yang selanjutnya yaitu lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik terdiri atas sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan lalu dimasukkan ke dalam pemroses informasi yang nanti akan mengubahnya menjadi informasi. Dan informasi ini kemudian diberikan kepada para manajer yang melakukan pengambilan keputusan dan mempengaruhi perubahan-perubahan yang dibutuhkan pada sistem fisik. Ya, yang selanjutnya yaitu perusahaan di dalam lingkungannya. Seperti yang kalian lihat, terdapat 8 unsur perusahaan di dalam lingkungannya. Yang pertama ada pemasok atau supplier. Pemasok atau supplier ini akan memasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasanya. Lalu produk dan jasanya ini dipasarkan kepada pelanggan atau customer. Lalu ada serikat pekerja, adalah organisasi dari para pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Selanjutnya ada komunitas keuangan, terdiri dari instansi-instansi seperti bank dan instansi pemberi pinjaman lain yang mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia bagi perusahaan. Selanjutnya ada pemegang saham, adalah orang-orang yang menginvestasikan uangnya kepada perusahaan. Lalu ada pesaing atau kompetitor, merupakan semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasarnya. Lalu ada pemerintah atau government yang memberikan batasan dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan. Lalu ada komunitas global, adalah wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Nah, 8 unsur perusahaan ini akan masuk dalam aliran sumber daya lingkungan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut sebagai rantai pasokan atau supply chain. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang benar, tepat waktu, dan efisien.
Ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Ya, selanjutnya yaitu sistem elektronik. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka akan dilacak secara elektronik langkah demi langkah. Lalu, setelah bergerak sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer. Data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, kemudian kode batang atau ID frekuensi radio. Lalu setelah data terkumpul, sistem informasi perusahaan akan diperbaharui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan, namun memainkan peran yang sangat penting dalam sistem operasi. Penggunaan rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha ini akan membantu memfasilitasi rantai pasokan informasi yang akan memberikan dampak berupa kekuasaan. Di pembahasan tentang keunggulan kompetitif ini, kita akan membahas tentang rantai nilai Porter yang dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Yang pertama yaitu aktivitas nilai utama, yaitu aktivitas yang mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Selanjutnya yaitu aktivitas nilai pendukung, mencakup infrastruktur perusahaan, bentuk organisasi yang secara umum akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama. Selain itu, aktivitas pendukung ini akan mempengaruhi aktivitas utama secara terpisah maupun dalam bentuk kombinasi, yaitu manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan atau pembelian. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan strategis. Keunggulan ini memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu keunggulan taktis. Jika perusahaan ingin mendapatkan keunggulan taktis, maka perusahaan tersebut harus mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari perusahaan pesaingnya. Lalu ada keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses yang dilakukan sehari-hari di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan dari pesaing-pesaing global. Yang pertama yaitu kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional harus dapat mengatasi pengaruh lingkungan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kendali strategis atas operasinya di seluruh dunia dan mengolahnya dengan cara yang terkoordinasi, tidak akan dapat meraih kesuksesan dalam perekonomian internasional. Selanjutnya yaitu keuntungan koordinasi. Keuntungan koordinasi ini akan didapatkan dengan adanya pengurangan waktu dan biaya komunikasi yang mungkin untuk penggunaan sumber daya informasi perusahaan. Selanjutnya yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama yaitu kendala-kendala politis. Pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menetapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan dalam memasukkan anak perusahaan ke dalam jaringan. Pembatasan yang umum adalah akses yang terbatas ke komunikasi berkecepatan tinggi. Selanjutnya yaitu rintangan budaya dan komunikasi. Ada pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, pembatasan komunikasi data. Lalu ada masalah-masalah teknologi, diantaranya yaitu sumber daya listrik yang dapat diandalkan mungkin tidak tersedia. Sirkuit telekomunikasi seringkali hanya dapat mengirimkan data dengan kecepatan yang rendah, dan peranti lunak juga dapat menjadi masalah. Lalu ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Beberapa anak perusahaan merasa yakin bahwa anak perusahaan tersebut dapat menjalankan tugasnya tanpa harus mendapat bantuan dari induk perusahaan, tetapi nyatanya tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Sekian penyampaian materi dari saya. Maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.